Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhiran an'amana wa hadana ila dinil islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah amarna bil khairi wal ihsan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil hujjatil balighah wa husnil bayan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hadirin kaum muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat yang mulia sehingga kita mampu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah salat. Selawat serta salam marilah kita limpahkan keimanan kita sabda ulama beragama Islam, manusia pilihan Tuhan, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, dalam khutbah kali ini saya berwasiat kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada pribadi sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan nilai ketakwaan yang semakin bertambah dapat menghantarkan kita semua menuju insan yang bertakwa dan menuju insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab insan yang mulia di hadapan Allah tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan yang ia sandang, tidak diukur dari seberapa kekayaan yang ia miliki. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, namun sedikit orang yang bisa dijadikan contoh. Memberi contoh adalah hal yang mudah, namun yang sulit itu bagaimana kita mampu menjadi contoh. Sekarang ini sudah nyaris tidak ada lagi panutan, tidak ada lagi panutan, tidak ada lagi contoh yang kita ikuti. Sebab itu junjungan kita Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan Islam dalam waktu 23 tahun karena beliau jadi contoh, karena beliau jadi teladan dan panutan. Apa yang beliau ucapkan, itu yang beliau lakukan. Inilah teladan, inilah contoh, dan ini panutan.
Sekarang kita krisis teladan, sekarang kita krisis tauladan, dan sekarang kita krisis contoh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di bulan Rabiul Awal ini, di momentum bulan Maulid, mari kita cintai dan jadikan baginda Nabi Muhammad idola dalam kehidupan kita. Kita ikuti perintahnya, kita jalankan sunnah. Timbul pertanyaan dalam hati kita, timbul pertanyaan dalam hati para hadirin, mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Mengapa kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah manusia atau pemimpin yang cinta kepada umatnya. Bahkan saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, ketika ajal menjemput, ketika kematian datang menghampirinya, apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika beliau dibangkitkan dari kubur, manusia pertama yang Allah bangkitkan dari kubur adalah baginda Nabi Muhammad. Dan apa yang keluar dari lisan ujar baginda Nabi? Ummati, aina ummati, kaifa ummati. Umatku, di mana umatku? Bagaimana keadaan umatku? Inilah tipikal pemimpin yang cinta kepada umat. Mudah-mudahan dengan baginda Nabi menjadi pemimpin yang cinta umat, di antara kita juga mudah-mudahan ada pemimpin yang cinta kepada umat, cinta kepada rakyat, bukan hanya cinta sesama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan surga tidak akan Allah izinkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang memasukinya. Surga tidak akan Allah izinkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab umat baginda Nabi Muhammad bukan hanya sekedar nabi yang mulia, tapi umatnya termasuk umat yang paling mulia. Nahnul akhirun al-awwaluna yawmul qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah yang terakhir. Kita adalah umat yang terakhir, tapi yang pertama di hari kiamat, dan kitalah yang akan masuk surga di dahulu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah manusia yang indah akhlak, indah budi pekertinya, indah tutur sapanya. Apa yang beliau katakan, beliaulah pelaksana pertamanya. Lisannya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Maka sudah seyogyanya kepada kita sebagai umat baginda Nabi untuk senantiasa meneladani, mengikuti akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mencintai dan mengidolakan Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang mampu memberikan syafaat untuk di saat para nabi terdahulu tidak mampu memberikan syafaatnya, maka Nabi Muhammad mampu memberikan syafaatnya. Maka tidak ada alasan kepada kita untuk tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada alasan kepada kita untuk tidak mengidolakannya. Karena kita yakin para hadirin, dengan kita mencintai Nabi Muhammad, maka Allah akan memperkenankan kita masuki surga ya Allah. Sehingga ada dalam sebuah hadis mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabbahu, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau yang kita idolakan, kalau yang kita cintai Nabi Muhammad, maka kita akan bersamanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa para hadirin? Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta kepada kita. Bagaimana mungkin Allah akan cinta kepada kita sedangkan kita tidak cinta kepada Rasulullah? Maka ketika kita ingin dicintai Allah, ikutilah Rasulullah, cintailah Rasulullah dan amalkan sunnahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur